Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Saya Reviet. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai RStudio. RStudio merupakan software open source yang dikembangkan oleh Ross SHK dan Robert Gentleman. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai metode statistik, yaitu uji beda, yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok. Di dalam uji beda, ya, itu data harus terdistribusi secara normal. Statistik parametrik. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka menggunakan metode non-parametric. Independent sample test menggunakan Mann-Whitney. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar variance sample test. Berikut lingkungan kerja daripada RStudio, ya. Kita bisa membuat script baru, Ctrl Shift N, atau bisa klik di file, new file, dan RScript. Seperti itu. Pertama-tama ini adalah script editor, console editor, workspace-nya, dan file float. Ini environment-nya, environment daripada RStudio. Pertama-tama kita set atau working directory dulu, ya. Set wd, jangan lupa tanda kutip d 2, jangan sampai salah ya dalam penginputan nama, karena akan berpengaruh, ya. Dan RStudio sangat sensitif terhadap case, spasi, huruf besar, huruf kecil akan berpengaruh. Set wd, ya, run, seperti itu. Maka tertulis dia id channel, atau bisa juga di sini session, set working directory, dan choose directory. Untuk settingan font atau tema, kita bisa mengklik di sini tool, global option. Nah, ini kita bisa tahu jenis area yang kita gunakan, versinya, tampilan yang kita gunakan, dan seterusnya, ya. Oke, pertama-tama kita belajar bagaimana cara membuat variabel. Misalnya ini variabel x sama dengan 20, maka x di sini x kita pakai simbol ini, ya, dari 40 x, kita blok, run, ya, run, ya, hasilnya sama, ya. Jadi kita bisa memahami bagaimana sih caranya membuat variabel ini. Saya kasih pagar, ya, membuat variabel. Di sini kita tuliskan panggil dataset, panggil dataset. Oke, kita akan menuliskan variabel kinerja. Bisa pakai ini, ya, atau sama dengan kita bisa menuliskan read CSV, karena datanya berbentuk CSV. Kemudian kita tuliskan nama file simpanannya, uji beda variate, jangan lupa ekstensinya. Kita juga bisa menuliskan kinerja, sama dengan read.delim, ya. Namun sebelum itu, ini kita copy dulu nama filenya, copy seperti ini sampai bawah, ya, dan dituliskan
clipboard seperti ini. Kita juga bisa mengimpornya dengan menggunakan file import dataset from text. Ini untuk yang CSV, dari Excel, SPSS, SAS itu read.ssd, Stata dia read.dta, seperti itu. Oke, kita pakai ini aja ya. Kita run. Nah, maka ada variabel baru. Kita view kan, teruskan kinerja, teruskan fungsi hit, teruskan kinerja, teruskan fungsi name, kinerja, teruskan fungsi dim, kinerja, kita tuliskan str, kinerja. Oke, kita lihat view-nya, run. Nah, ini dataset yang kita gunakan. Kemudian juga hit kita cari. Nah, ini dia mengambil 6 baris ya, pertama. Kemudian name, ini nama variabelnya. Kemudian dim, ada observasi dan jumlah variabelnya. Kemudian str, ada berbentuk data frame ya, 36 observasi dengan 2 variabel, sebelum COVID dan seterusnya. Dan kita juga bisa menuliskan statistik deskriptifnya ya. Saya pakai statistik deskriptif. Bisa pakai summary, jangan sum aja ya, tapi summary, tuliskan kinerja, atau bisa juga pakai describe kinerja. Oke, kita pakai summary kan. Nah, ini nilai minimum sebelum COVID dan selama COVID, nilai mediannya, nilai minnya, nilai maksimumnya ya. Kemudian describe dan error ya. Nah, kita panggil. Biasanya describe ini ada di library HMI besar ya, HMISC, atau bisa lihat di sini package ada nggak. Kalau nggak ada berarti kita install ini ada dari Harold Miscellaneous, seperti itu. Oke, kita panggil, loading sebentar. Kemudian kita panggil lagi kinerjanya. Nah, nih secara terperinci ya, detail variabel sebelum, selama ya. Oke, kita akan mencari perbedaannya ya. Namun sebelum itu kita menuliskan dulu uji hipotesisnya. Hipotesis H0 to tidak terdapat perbedaan.
HA terdapat perbedaan karena kita uji beda ya. Oke, kita tuliskan kinerja, variabelnya kita ambil, kemudian kita gunakan fungsi dolar. Selisih ini untuk menggabung atau menambah variabel baru nanti. Pakai ini kita tuliskan kinerja, kemudian fungsi dolar, kita kurang ya kinerja, fungsi dolar selama, dan kita tuliskan lagi view-nya, view kinerja. Oke, kita run dan run. Terdapat variabel baru ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan menguji beda ya. Kebetulan kasus pada ini kita kinerja sebelum COVID-19 dan kinerja selama COVID-19. Ini dari salah satu rumah sakit ya. Nah, karena adanya peristiwa atau event, adanya perlakuan, maka kita menggunakan varied sample t-test, bukan independent sample t-test. Jadi datanya itu berpasangan seperti itu. Oke, kita tuliskan. Namun sebelum itu kita cari normalitasnya dulu ya. Ketika datanya tidak normal, maka kita tidak menggunakan varied sample test, tapi Wilcoxon, seperti itu. Kinerja dolar selisih. Nah ini di atas 0,05 ya. Jadi data tersebut terdistribusi secara normal. Oke. Berarti kita tetap menggunakan varied sample t-test, bukan Wilcoxon sample t-test, bukan Wilcoxon test. Oke, kita akan menguji varied t-test kinerja. Kita pakai fungsi dolar. Ini mau copy, koma kinerja, tuliskan varied sama dengan true, kemudian kita run. Nah, ini hasilnya. P itu kurang daripada 0,05. Di sini hasilnya adalah 0,047. Maka dapat disimpulkan menerima ya, terdapat perbedaan menerima HA ya. Menolak H0. Berarti kasus ini menerima HA. Berarti terdapat perbedaan antara kinerja sebelum COVID-19 dan kinerja selama COVID-19. Cukup sekian. Jika teman-teman suka dengan video saya, silakan like, share, subscribe, dan komen. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak.